Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Bapa, dan kita boleh sama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Dan bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan buat hari yang Kau beri, apa bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Bisa kasih dan rahmat-Mu. Baru datang, pernah terlambat, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Bisa bersiap kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur padamu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Bisa bersiap kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang umur hidup kami. Besar setiamu, terpujilah. Haleluya.
Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji, sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kau Bapa yang mulia, ajaib, Kau berkuasa di bumi di surga, Kau berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang sulit bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Glory, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang dahsyat,
Engkau Allah yang berfirman dan setia menggenapi firman-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi-Mu. Lakukan mujizat-Mu bagi kami. Semua karena kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
diangkat dan diberikannya. Ku diangkat dan diberikannya. Kami mau tetap percaya kepada firman-Mu dan mau hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami juga akan mengalami kuasa-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Dan kami melakukan firman-Mu, Engkau menggenapi janji-janji firman-Mu. Sebab itu biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Sebab kami ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Dan biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga perkenanan-Mu turun menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saat teduh kita pada hari ini sampai di Kejadian 42, setelah kisah sebelumnya di dalam Kejadian 41, kita melihat bagaimana Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir setelah Fir'aun, ya, dan dengan hikmat daripada Tuhan, membuat sebuah perencanaan untuk menghindari bahaya kelaparan yang terjadi, yang akan terjadi, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, dan akhirnya terbukti terjadi kelaparan yang besar di seluruh negeri, ya, bahkan ada yang mengatakan sampai seluruh bumi, ya, kelaparan terjadi. Nah, di dalam Kejadian 42 ini, kita ikuti kisah yang berikutnya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Saya akan bacakan untuk kita. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi, di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sampai di sini dulu sementara, ya. Jadi, saat kelaparan terjadi, ya, sampai ke Kanaan, sampailah di keluarga Yakub, ya, kita melihat bahwa lucu juga bahwa anak-anak Yakub tidak berinisiatif apa-apa dalam meresponi bahaya kelaparan tersebut. Mereka tidak melakukan apa-apa, tidak bertindak apa-apa, hanya dikatakan di sini kalimatnya berpandang-pandangan saja, ya, saling memandang, berdiam diri, tenang-tenang saja, ya, tidak ada inisiatif apapun, ya. Dan tentunya
Kita belajar dari Yakub sekali lagi adalah seorang bapa yang baik, ya, yang menjawab masalah dengan mengarahkan, ya, mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah kelaparan mereka dengan memerintahkan anak-anaknya pergi ke Mesir untuk dapat membeli gandum, ya. Nah, sekali lagi kita belajar dari Yakub adalah seorang bapa yang baik, ya, seorang bapa yang benar, yang mengambil tanggung jawab, ya. Dia peka terhadap kebutuhan keluarganya, kemudian dia mengarahkan, dia memimpin, dia memberikan instruksi, ya, mengambil keputusan dan tindakan yang cepat untuk mengatasi problem di dalam keluarganya, ya. Tentu aplikasinya bagi kita ingin menjadi uh, bapak-bapak yang ada di grup ini, ya, ingin menjadi uh, seorang bapak yang memang peka terhadap kebutuhan keluarga, yang cepat mengambil keputusan, tidak pelin-pelan, ya, tidak tidak tenang-tenang saja, tidak diam-diam saja, tetapi eh, cepat mengambil keputusan, ya. Karena memang kan kadang-kadang Pak Heri juga tahu tentu, ya, berapa dikatakan bahwa orang di dunia ini 70% sebenarnya orang stabil, ya. Jadi stabil ini kadang-kadang perlu didorong, ya, perlu dihimbau untuk dapat bergerak cepat untuk mengambil keputusan, ya. Itu yang bisa kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang kelima di dalam perikop ini. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Sementara itu ayat yang ke-6, sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Ayat 8, memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Fir'aun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik-adik kita itu, terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keldai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ya, sementara sampai di sini ya kita melihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-28 ini ya bagaimana anak-anak Yakub sampai akhirnya ke Mesir dan mereka bertemu dengan Yusuf ya. Yusuf dengan cepat mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yusuf ya. Mungkin karena tidak menyangka ya bahwa penguasa Mesir yang sekarang ya adalah Yusuf saudara mereka, atau mungkin karena mereka tidak melihat dengan jelas karena mereka bersikap posisi posisi tubuhnya yang dikatakan menunduk sampai ke tanah ya. Nah, Yusuf dalam hal ini pura-pura tidak mengenal mereka ya. Nah, ini kan menjadi menjadi pertanyaan yang asik untuk didiskusikan ya. Kenapa Yusuf tidak segera saja ketika terkejut melihat saudara-saudaranya datang, tidak langsung mengakui identitasnya di perjumpaan yang pertama ini ya. Nah, apakah Yusuf masih ragu-ragu benarkah ini saudara-saudaranya sehingga dia perlu semacam menguji atau memverifikasi ya dengan harus meminta syaratnya untuk membawa Benyamin adiknya dari ibu yang sama ya, dari Rahel ya. Atau mungkinkah sebenarnya Yusuf memiliki sedikit sebersit dendam di hatinya ya. Ini gua buat susah dulu ini orang saudara-saudaraku ini ya. Atau memang Yusuf ingin menguji karakter daripada saudara-saudaranya ya, apakah karakternya masih sama seperti yang dulu atau mereka sudah bertobat atau mereka sudah berubah ya. Kalau kita lihat nanti ya di ayat 21 ayat 22 ya, mereka menyesali perbuatan mereka dan Yusuf mendengar perkataan mereka. Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya sudah berubah ya, sehingga dia tidak tahan, dia lari dari tempat itu dan dia mengambil sebuah tempat untuk menangis ya karena gembira dan karena menahan rindu yang besar terhadap saudara-saudaranya ya. Hal lain yang menarik yang saya dapatkan dari ayat 21 sampai ayat 22 ketika mereka menyesali apa yang mereka perbuat di masa lalu terhadap Yusuf ya. Kan mereka tidak tahu bahwa itu Yusuf,
Tetapi ketika ada tekanan, ada ancaman akan keselamatan mereka, ya, mereka mengungkit-ungkit dosa-dosa masa lalu mereka, ya. Mereka menganggap bahwa inilah karma, ya, bagi dosa yang sudah pernah mereka lakukan, ya. Nah, saya belajar bahwa memang kalau kita melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa, ya, sebenarnya 2 kali kita rugi, ya, 2 kali kita ditipu. Yang pertama, tentu ketika kita jatuh ke dalam dosa tersebut, ya, ketika kita jatuh dalam dosa tersebut, kita sebenarnya tertipu oleh iblis, ya. Tetapi yang lebih parah adalah setelah kita jatuh dalam dosa tersebut, ya, nah iblis mengintimidasi kita karena kesalahan kita, karena dosa tersebut. Jadi menurut saya ketika kita melakukan dosa 2 kali kita 2 kali kita tertipu, ya, 2 kali kita mengalami beban, ya. Yang pertama sekali lagi karena dosa tersebut, dan setelah itu kita habis diintimidasi, habis tertuduh, ya. Sering sekali kita menganggap bahwa apa yang terjadi pada kita, ya, kita hubung-hubungkan dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Oleh karena itu tentu makanya dikatakan kita harus waspada karena iblis berkeliling untuk mencari mangsanya, ya. Tentu sebagai orang percaya kita perlu terus berjaga-jaga, ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku, kemudian bawalah gandum untuk merendahkan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya, dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh. Maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Nah, kita yang terakhir, kita bisa melihat di sini bagaimana respon Yakub ketika mendengar anak-anaknya bercerita bahwa penguasa Mesir yang notabene adalah Yusuf memberikan syarat, ya, untuk apa? Untuk membawa Benyamin, ya, ke Mesir untuk diperlihatkan kepada penguasa Mesir atau kepada Yusuf. Dan kita lihat di sini justru Yakub menolak permintaan itu, ya. Tadinya kan yang pertama kita lihat di ayat 1 sampai ayat yang kelima, Yakub bertindak sebagai seorang ayah yang luar biasa, yang cepat mengambil keputusan dibanding anak-anaknya
yang diam saja untuk memerintahkan anak-anaknya pergi ke Mesir membeli makanan. Tetapi ketika Yakub diperhadapkan kepada dalam tanda kutip anak kesayangannya kali ini, yaitu Benyamin, ya, yang harus dibawa sebagai bukti cerita mereka yang benar kepada Yusuf, Yakub menolak hal itu. Nah, tentu saja hal ini sangat berbahaya, ya. Kenapa? Karena kalau Benyamin tidak dibawa, maka mereka tidak dapat lagi membeli makanan. Karena Yusuf bilang kalau Benyamin tidak ada, kalian tidak boleh lagi datang, tidak boleh melihat mukaku. Dan ancamannya yang lain adalah Simeon yang ditahan di Mesir tentu tidak akan selamat, ya. Nah, jadi di sisi yang lain sebagai seorang ayah yang baik, ya, ternyata Yakub juga punya kelemahan ketika berhubungan berkaitan dengan dengan anak kesayangannya, ya. Nah, ini membuat dia membuat keputusan yang kacau, ya, membuat dia gamang, membuat dia menjadi melankolis, ya, membuat dia jadinya seperti mementingkan diri sendiri, mengancam keselamatan keluarganya, terancam untuk tidak mendapatkan makanan, ya. Mungkin menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua, ya. Sekali lagi, ini beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari, ya, supaya kita seperti Pak Heri ingatkan berkali-kali, supaya kita tidak mempunyai anak kesayangan, karena dampaknya bisa menjadi luar biasa negatif bagi keluarga kita, ya. Jadi mungkin 3 hal itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini, ya. Yang pertama, sekali lagi, mari kita belajar dari Yakub yang menjadi ayah, menjadi pria, menjadi suami, ya, yang mengambil tanggung jawab, yang cepat mengambil keputusan, peka terhadap kebutuhan keluarga, ya. Dan kita belajar dari dosa-dosa masa lalu kita, ya, agar kita tidak terintimidasi karena Kristus sudah membebaskan kita dari segala dosa, ya. Dan yang ketiga, kita belajar untuk sekali lagi diingatkan bahwa bersikap memiliki kasih yang berbeda-beda terhadap anak bisa berdampak negatif, bisa berdampak luar biasa, berbahaya bagi kelangsungan hidup keluarga kita. Demikian Pak Heri, terima kasih, Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman-Nya. Saya percaya setiap kita diberkati, jadi setiap bapak-bapak kita belajar, terlepas dari apapun foto karakter kita, kalau kita baca kisah Yakub, kemungkinan Yakub adalah orang dominan cermat. Ya, dia cepat mengambil keputusan, tapi dia juga orang yang melankolik. Tapi sekali lagi terlepas dari foto karakter kita, mari kita bertumbuh dari seorang pria sejati menjadi bapak sejati yang bertanggung jawab kepada keluarga. Kita tetap memiliki hati yang tenang dalam situasi apapun, dan bukan tenang-tenang saja seperti orang stabil pada umumnya. Nah, jadi kita belajar itu hal yang pertama dari Yakub. Yang keduanya ya kita diingatkan lagi supaya kita tidak punya anak kesayangan membedakan satu dengan yang lain. Karena itu akan membuat kita gamang sendiri, susah ngambil keputusan. Karena terlalu banyak pertimbangan nanti. Nah, itu yang saya katakan tadi, kenapa kemungkinan Yakub adalah orang dominan cermat. Nah, yang menarik itu yang seperti Pak Rami tadi katakan, kita boleh diskusi tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, tentu saya setuju pendapat dengan Pak Ramli, apa yang dilakukan Yusuf itu bukan karena dia dendam. Enggak, Yusuf sama sekali enggak dendam, tapi Yusuf hanya ingin melihat apakah saudara-saudaranya itu masih seperti dulu atau sudah berubah. Ya, ada sedikit perubahan, tapi masih ada hal yang mendasar yang enggak berubah, yaitu mereka masih menutupi dosa masa lalu. Dia cerita jujur sih, dia masih punya adik, bapaknya masih ada. Tapi tentang Yusuf, saudaranya yang mereka jual, mereka masih tetap tertutup. Dan masalahnya adalah
seperti yang Pak Ramli tadi katakan, ketika dosa kita ini kita tidak akui di hadapan Tuhan, kita nggak beresin dosa itu akan menghantui terus seumur hidup kita. Bayangin peristiwa ini berarti kan 20 tahun lebih Bapak Ibu. Kan 13 tahun sejak Yusuf dijual, Yusuf di rumah Potifar, terus di penjara, itu kan 13 tahun. Terus Yusuf diangkat jadi penguasa di Mesir, mengalami 7 tahun kelimpahan dulu. Itu sudah 20 tahun. Nah, kita nggak tahu mereka datang itu waktu 7 tahun kelaparan itu di tahun keberapa mereka datang. Jadi 20 tahun mereka masih bisa terbayang-bayang dan dihantui dan diintimidasi oleh iblis. Artinya pelajarannya gini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kesalahan dosa yang mungkin saja bisa masih kita lakukan. Ya dosa yang paling sederhana mungkin kan kemarahan. Pertanyaannya mau sampai berapa lama kita simpan kemarahan? Sehingga kita tertuduh terus, kita mau melakukan sesuatu tertuduh terus. Bukankah lebih baik kita mengaku kepada Tuhan diampuni, mengaku dan saling mendoakan satu dengan yang lain supaya sembuh. Supaya iblis tidak bisa mengintimidasi kita terus. Iblis tidak menuduh kita. Kita mau lakukan sesuatu, iblis, halah, kamu juga masih dosa, kamu juga masih simpan kemarahan, kamu masih lakukan ini. Nah, jadi perenungan aja, jangan lama-lama. Ada ganjelan, ada dosa, cepat beresin. Makanya kita harus punya komunitas. Yang pertama kita mengaku, minta ampun sama Tuhan itu untuk diampuni. Tapi Yakobus 5 ayat 16 katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan, supaya kamu sembuh, beresin, rekonsiliasi, supaya hidup kita damai. Jadi waktu iblis intimidasi kita, ingetin kita, ya itu kan memang, ya aku pernah lakukan itu, tapi udah beres. Nah, jadi hidup kita ngalami kemenangan. Tapi kalau kita simpan terus, ya seperti saudara-saudara Yusuf, 20 tahun lebih. Sampai akhirnya nanti kita akan lihat rekonsiliasinya itu terjadi di pasal 50. Jadi nasihatnya adalah, jangan lama-lama simpan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Karena seperti Pak Ramli tadi, ruginya double ruginya. Waktu kita melakukan itu, kita rugi, hubungan jadi rusak. Terus kalau kita nggak beresin, iblis akan mengintimidasi kita terus, sehingga kita nggak bisa melangkah. Jadi, teman, hari ini kita rendah hati, lemah lembut, dengar firman Tuhan, kita beresin. Amsal katakan orang benar 7 kali jatuh, tapi dia bangkit lagi. Nggak ada yang sempurna di antara kita, Bapak Ibu. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, ada kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup untuk mengampuni kita. Terus ada tempat di mana kita boleh saling mengaku, saling mendoakan, dan kita jadi sembuh. Supaya hidup kita nggak rugi double, kata Pak Rafi tadi. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan bagi kita semua. Silakan kalau ada yang mau tambahkan. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, kita masuk dalam doa. Selamat ulang tahun untuk Ko Joni ya. Joni Samuel. Oke, silakan Ko Heng. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puja, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali dengan rendah hati mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan atas kasih setia-Mu yang telah melingkupi setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami ada dalam kuat dan sehat ya Tuhan, dan diberkati oleh Engkau dan dapat mengikuti koram Dia ya Tuhan Yesus. Kami telah sama-sama sharing firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh direma ya, bagi setiap kami supaya kami dapat praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu, Engkau juga berkati, Engkau urapi cara khusus ya Tuhan, sehingga boleh diberkat bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berkati Dr. Ramli ya Tuhan dalam pelayanan sebagai dokter ya Tuhan, dan anak istrinya juga Engkau berkati. Demikian setiap kami yang ada di grup Koram Dioni ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, bahkan setiap pergumulan, persoalan Engkau ada di dalamnya, memberikan solusi yang terbaik
dan membuka jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap sama-sama tetap bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Tetap taat, tekun, dan setia sampai akhir ya Tuhan Yesus. Apabila dari kerondian ini teman-teman kami ada yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bibir-Mu Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Engkau ampuni ya Tuhan. Pulihkan ekonominya, tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Dan selalu ada keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Aparat TNI dan Polri ya Tuhan boleh menjadi keamanan, kedamaian buat negeri ini ya Tuhan Yesus. Dan Indonesia tetap berdaulat ya Tuhan. Dalam Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan jajarannya, mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan buat seluruh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja yang melalui hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya boleh menjadi garam dan terang bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan supaya mereka bisa datang bertobat dan terjadi hujan pertobatan di Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan yang patut disembah dan tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua kita serang masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami sendiri. Kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan tutup dalam doa, sekalian doakan Johnny Samuel, Pak. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami mendengar saudara kami yang kami kasihi, Johnny Samuel, boleh berulang tahun. Tuhan, terima kasih buat umur panjang yang Tuhan telah berikan, limpahkan kepadanya. Kami berdoa biarlah hidupnya terus ada di dalam rencana-Mu. Kau memberikan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan di dalam kehidupannya. Apapun yang dia boleh kerjakan, senantiasa Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi. Biarlah Tuhan hidup saudara kami, Johnny Samuel, terus ada di dalam rencana-Mu, menggenapi rencana-Mu, dan boleh terus memiliki dampak di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih juga buat Koramdio kami pada pagi ini, kami telah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan doa-doa kami, dan kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur, kami boleh belajar dari Yakub menjadi seorang pria, menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, yang cepat mengambil keputusan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga belajar untuk kami tidak menyimpan Tuhan dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami boleh mengakuinya supaya kami boleh terbebas dan tidak terintimidasi lagi. Kami belajar Tuhan untuk tidak ada pilih kasih di dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Dan kami bersyukur, terpuji nama-Mu Tuhan. Apapun yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan, kami mau praktekkan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami percaya Tuhan senantiasa boleh memberkati kehidupan kami. Kami boleh menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh menjadi berkat ketika kami bertemu seseorang. Kami boleh menjadi berkat mengabarkan Injil kepada mereka yang kami jumpai. Pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, baik di dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, terlebih dalam pelayanan kami, Tuhan pasti berkati. Terpuji nama-Mu, kami terima berkat-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini, sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.